Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah kompilasi hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasri MH. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi video ini. So, langsung saja ke videonya. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai perceraian di dalam kompilasi hukum Islam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir ketika semua upaya dalam mempertahankan rumah tangga tidak membuahkan hasil. Perceraian sendiri bukanlah sesuatu yang dilarang, namun Allah SWT membenci perbuatan tersebut. Menurut Erzsébet, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Perceraian menurut ahli fikih sendiri disebut dengan talak atau firqah. Talak diambil dari kata itlaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syarah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Alasan perceraian diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 116. Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak, dan yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam talak yang terdapat pada KHI pada 118 sampai 122, di mana pada pasal 118 yaitu talak raji yang berbunyi talak 1 atau 2 di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Yang pada pasal 119, talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah ulang dengan maka suaminya meskipun dalam masa iddah. Pada pasal 120, talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dikenaikan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian. Pada pasal 121, talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. Dan terakhir yaitu pada pasal 122 yang berbunyi talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi tidak dicampuri. Akibat putusnya perkawinan karena adanya perceraian diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 156, yaitu bagian A, anak yang mumayyiz berhak mendapatkan hadana dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal. Bagian B, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadana baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Bagian C, apabila pemegang hadana ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka permintaan yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadana tersebut kepada
kerabat yang lain. Bagian D, semua biaya hadana menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Bagian E, bila mana terjadi perselisihan mengenai hadana dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf A, B, dan D. Bagian F, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Itulah tadi video dari kami, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari kami, bye-bye.